Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Galang Kurniawan, MPI 146-20176 dari kelas Grafika Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Grafika Komputer. Nah, di sini saya membuat animasi pemandangan yang ada beberapa capaian-capaian di dalamnya. Pertama saya jelaskan kodenya terlebih dahulu. Pertama saya inisialisasi variabelnya pada kota, truk, terus post-x2, terus dan juga lain sebagainya yang sudah saya inisialisasi. Terus kemudian ada function preload untuk meload sebuah data. Pertama ada kota yang saya load kotanya kota.jpg, terus ada truk, saya load image truk.png, dan saya menggunakan frame rate 30 di sini untuk animasinya nanti. Terus kemudian saya di sini menggunakan kanvas ukuran 640 kali 400 dan akan tampil seperti ini dengan background 255 background putih. Pertama saya akan jelaskan dulu yang dari atas. Di sini ada animasi untuk capaian yang kelima. Ada saya masukkan sebuah gambar kota ini dari variabel yang ada di sini dengan x-nya itu variabel posisi x, pos x sama dengan 0 di situ. Kemudian y-nya 100, y-nya 0, dan untuk ini koordinat x-y-nya tadi, terus untuk ukuran x y-nya itu 670 kali 360. Nah, saya coba jalankan. Di sini akan menampilkan sebuah gambar sebuah kota yang akan bergerak ke kanan. Ini saya menggunakan if posisi x. Jika posisi x lebih besar dari width-nya ini, posisi x lebih besar dari width lebarnya ini, nah tadi akan menampilkan pos x sama dengan min 640, akan tampil di sini. Terus x-nya jika posisi x plus sama dengan 5, jadi akan di looping plus sama dengan 5, kecepatannya itu dengan 5. Terus yang kedua, pos x lebih dari width, ini untuk pos x2 nya. Untuk nanti gambar kedua yang ini, untuk nanti gambar kedua yang bawah ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini untuk saya masukkan lagi sebuah gambar yang sama, kota, menggunakan variabel pos x2, x-nya untuk koordinat x, koordinat y-nya itu 0, dan ukurannya x-nya juga sama. Tapi saya di sini menggunakan filter grayscale untuk pengolahan citra untuk capaian yang kedua. Coba saya jalankan. Nah, di sini akan menampilkan dua buah gambar yang sudah saya masukkan tadi, yang akan berjalan ke arah kanan, dan ini saya menggunakan dua filter, yang satu asli, yang kedua filter untuk grayscale untuk capaian yang kedua tadi. Oke, selanjutnya masuk ke yang selanjutnya, yang sini untuk shape dasar untuk capaian yang pertama. Nah, shape dasar untuk capaian yang pertama, saya di sini menggunakan dua bentuk shape, yaitu rectangle dan juga triangle segitiga, dan untuk ellipse-nya nanti di bawah sini, untuk mataharinya, function matahari nanti akan muncul di sebelah sini.
Pertama saya akan jelaskan yang rectangle ini. Untuk yang flat ini rectangle ukuran x, koordinat x nya 0, koordinat y nya 310, dan ukuran x nya ini 640 dan 90. Saya akan coba jalankan. Nah, ini untuk yang jalan rayanya, ini saya menggunakan rectangle dengan warna flat, dan triangle-nya ini ukurannya x, posisi koordinat x dan y nya itu ini koordinat x pertama itu 600, yang sebelah sini, yang pojok sini, terus yang y kedua, y pertama itu 50, untuk yang ini x keduanya itu 605, dan y kedua 25, yang ini x ketiga 610, dan x dan y ketiga 50, dan akan mengambil sebuah segitiga kecil di sini untuk penunjuk arah, sebagai penunjuk arah, dan saya beri teks di sini north, yang berarti arah utara ya, di sana. Oke, selanjutnya untuk capaian pertama yang satunya lagi untuk function mataharinya. Ini saya menggunakan elips untuk mataharinya berbentuk elips di sini. Saya tampilkan, coba saya jalankan untuk matahari. Nah, di sini akan muncul matahari di sebelah kiri atas menggunakan elips seperti ini. Terus kemudian selanjutnya untuk capaian yang kedua, ini elipsnya yang ini nanti untuk perulangan sinar mataharinya. Jadi saya komentari dulu. Nah, ini yang bagian elipsnya saja. Nanti yang ini untuk capaian yang keempat. Kita jelaskan dulu yang capaian yang ketiga, capaian yang teks. Saya menggunakan text size-nya 10 dengan fill-nya 255, berarti fill-nya berwarna putih nanti output-nya, dan teksnya saya beri tulisan was grafika komputer dengan koordinat 10, x-nya koordinat x-nya 10, koordinat y-nya 390. Saya jalankan dan akan keluar tampilan was grafika komputer di sebelah sini. Selanjutnya untuk capaian yang keempat, yaitu untuk translasi. Saya menggunakan translasi. Nah, di sini saya menggunakan translate x2 posisi x, menggunakan variabel x2 posisi koordinat y-nya. Saya menggunakan variabel y2 yang sudah saya inisialisasi yang di atas tadi. Di sini sudah saya kasih nilai 50. Nah, menggunakan fill-nya itu white dengan warna putih, rectangle-nya itu menggunakan ukuran ini nanti rectangle semua. Antara sini sampai sini akan memunculkan sebuah garis putus-putus jalan rayanya yang akan berjalan ke kanan. Di sini saya menggunakan stoknya itu 3 dengan nilainya 330, dan x-nya 640, y-nya 330. Dan di sini saya akan coba saja langsung menjalankan perintahnya. Nah, di sini akan memperlihatkan sebuah rectangle warna putih putus-putus yang akan bergerak ke kanan. Saya menggunakan translasi. Di
Di sini saya inisialisasi if-nya jika X2 lebih dari 640, yaitu kanvas bagian sini jika lebih dari 640, maka X2-nya akan berada di 100 di sebelah sini, akan keluar di sebelah sini. Oke, selanjutnya untuk bagian capaian capaian 4, untuk capaian 4 yang bagian rotasi. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk membuat rotasinya, yaitu sebuah sinar matahari. Nah, di sini tuh saya menggunakan perulangan J sama dengan 0, terus J kurang dari M yang sudah saya inisialisasi variabelnya J++, terus kemudian for lagi di dalam for dengan nilai I sama dengan 0, I kurang dari N dan I++ dengan angle-nya radians, I dikali 360 dibagi N, ini untuk diameter sinar mataharinya nanti. Terus kemudian let X saya menggunakan R plus J dikali 5 cos radians dikali 10 cos angle. Saya di sini menggunakan cos dan sin di sini ya, dan menggunakan fungsi elips di sini untuk bagian elipsnya sinar mataharinya nanti, dan juga di sini saya K++ akan menggunakan perulangan di sini. Oke, kemudian setelah itu untuk capaian yang ke 6 untuk keyboard, interaksi keyboard. Sini saya buka untuk interaksi keyboardnya. Saya menggunakan gambar sebuah mobil truk di sini. Saya buka komentarnya. Nah, saya jalankan. Nah, akan muncul sebuah mobil truk di bagian sini yang nantinya itu posisi X, koordinat X-nya itu menggunakan variabel posisi X, dan juga koordinat Y-nya 300, ukuran X ininya 100. Nah, di sini saya menggunakan function keypress untuk sebuah keyboard. Jika posisi X lebih dari 0, maka jika keycode sama dengan left arrow, maka posisi X-nya min sama dengan 10, dan juga if lagi posisinya kurang dari width, dan jika keycode-nya sama dengan red arrow, posisi akan plus sama dengan 10, posisi akan plus sama dengan 10 ke kanan. Kalau min sama dengan 10 yang ini ke kiri, left arrow. Dan juga print posisi X-nya. Coba saya jalankan menggunakan keyboard arah ke kiri, dan mobil akan berpindah ke arah yang kiri. Jika saya menggunakan keyboard ke kanan, mobil truknya akan berpindah ke kanan. Nah, sudah saya jelaskan semua capaiannya, sudah selesai saya jelaskan. Terima kasih. Sebelumnya saya jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.